riba po. Teh haram. Ji emang lu Ji mau minjemin enggak berani saya. Campang nasihatin mah. Lu mah diem-diem baik, tenang, ntar bawa kawinin sama yang lebih cakep. Enggak, pokoknya mah dia ayah. Nah, ini kan ke kebun melon misalnya. Iya. Bisa minta. Ya kan? Kurang kopi kayak ini. Itu. Yang nggak tahu ya, yang tidak bermanfaat untuknya main layangan misalnya, atau bisa saja bermanfaat karena main layangannya itu standar ruhani, ya kan? Ya Allah, nikmat angin sepoi-sepoi sambil zikir kepada Allah, manfaat juga itu kan. Tapi asarnya kelewat. Sampai maghrib buru-buru masih ngegulung layangan aja kan. Gitu Kel. Bisa saja main layangan itu standarnya standar rasa. Dia lihat ya Allah Gusti, ini indahnya alam Allah kan. Gitu. Kayak kita ke Cibodas, kalau kita ngelihat cuma kebun doang malah ngapain ini kan, ke kebun melon misalnya. Iya. Bisa minta. Ya kan? Tapi kalau kita niatnya untuk melihat keindahan alam Allah, kita bertafakur, kita berstandar rasa, itu juga bernilai ibadah. Dan tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Gitu. Sama saja kalau kita kerja di bandara cuma untuk gaji saja, nah itu nggak keren itu. Tapi kalau kita nyapu di bandara dengan niat lillahi ta'ala, saya nyapuin bandara agar orang-orang yang di bandaranya itu nyaman dengan wasilah saya nyapu, maka itu nyapunya berstandar thoriqoh. Woi, keren. Kurangan baterai nih. Halo, mati sendiri ya? Ada jinnya kali ini. Ini ngaji berstandar ruhani mati mulu. Emang godaannya kali. Ini mati tiba-tiba itu. Halo. Coba ini tim akomodasi. Kurang kopi kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ingat, salah satu ciri Allah berpaling terhadap seorang hamba, ia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Gitu. Dia berkebun hanya sekedar berkebun, ya kan? Dia bertani hanya sekedar bertani, dia ngojek hanya sekedar ngojek. Tidak ada pendalaman rasa. Jadi sesuatu yang bermanfaat baginya itu ya bukan dalam arti harus ngedungkur bae sholat, enggak lah. Ya, gitu. Wa inimra'an dhahabat sa'atun min umri. Sesungguhnya seseorang yang hilang sesaat dari umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu, terhadap sesuatu yang tidak diciptakan, ya kan, untuknya. Terhadap sesuatu yang tidak diciptakan untuknya. Berarti misalnya memang sesuatu itu tidak ngepas untuknya. Ya. Dia ngegetrek bae kerja padahal sesuatu itu tidak tepat baginya. La jadirun, maka akan cepat ia merasa antatula alaihi hasratuhu, akan selalu ngeluh. Ya kan? Akan selalu ngeluh. Gitu. Maka dalam konteks inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Gusti Allah, menjadikan kalian itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Petugas Allah di muka bumi. Maka tugasnya juga beda-beda. Itu. Jadi tidak harus sama. Tugasnya itu beda-beda.
Itu. Maka kita harus menemukan minimal mencapai umur 40 ya. 40 ke sana itu udah menemukan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard, tugasnya di posisi mana? Gitu kira-kira. Saya mau ngapain ini? Agar apa? Agar kita melakukan sesuatu yang memang diciptakan untuk kita. Ini butuh yang namanya pendalaman dan mikir, dan kita melihat kepada diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita melihat orang lain repot, maka cara menikmati kenikmatan itu jangan melihat kenikmatan orang lain, itu repot. Kadang mungkin melihat, wih Haji Marus mah enak amat ya begitu. Kadang begitu. Iya, waduh, gue makanya salah bin. Coba gue bin kejar kasih mah, kan begitu. Jangan begitu. Saya takut salah bin. Jangan melihatnya begitu. Masing-masing sudah ada porsinya, kan begitu. Masing-masing ada porsinya. Ya. Dan yang ini yang ngeri nih, Bapak Sukron ini kan. Waman jawaza al-arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi wal yatajahhaz ilan nar. Ini kata Kanjeng Nabi. Waman jawaza, siapa orang yang umurnya melewati 40 tahun. Akal udah berapa? 35 tahun lagi lumayan. Siapa orang yang umurnya sudah melewati 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, dan kebaikannya tidak dapat mendominasi keburukannya, dalam arti lebih banyak jeleknya dibanding buruknya, maka fal yatajahhaz ilan nar, maka ia harus siap-siap, ciri-cirinya neraka. Begitu, neraka. Karena dari tengah umur 30 itu tengah-tengah ya kan. Umur 30 kan tengah-tengah. Kalau yang udah 40 ya tinggal 30% lagi baterainya kan. Umur 60. Maka inti kan kata orang itu dalam ilmu psikologi, inti kedewasaan itu kan umur 40 ya. Kadang genitnya juga umur 40 lagi. Pengen kawin lagi umur 40. Rata-rata orang umur 40 itu jadi bos rata-rata. Misalnya udah mencapai titik kedewasaan. Itu. Maka ada, kalau kata ilmu psikologi, ada puber kedua di situ. Ya kan? Ada genit lagi. Kan setiap orang tuh ada genitnya. Orang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, ngomongnya udah gaya intelek terus kan, baru lulus. Orang baru lulus pesantren ngaji fikih, dikit-dikit halal haram. Orang baru lulus ngaji nahu, dikit-dikit wis wa ayyakunu, salah itu, amil warna 5 karena padahal dia nggak tahu bahwa di situ ada boleh dibaca ayakunu. Kenapa? Masih anget, biasanya bergenit. Orang yang masih hangat itu rata-rata genit. Itu. Maka ada genit intelektual, ada genit biasanya orang yang baru balik kan genit biasanya. Nah, gitu kan. Gitu. Sama ada orang yang baru belajar puasa terus rada sakti dikit kan rada genit. Genitnya apa? Menampakkan kesaktiannya gitu. Iya, dia ngewirit aja biar bisa jalan di air. Orang-orang mah udah pada naik eretan, dia masih duduk aja. Iya kan? Gitu lah, udahlah. Jadi jangan suka nyari keramat yang aneh-aneh. Keramat yang sekarang itu bagaimana ya kan bisa membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja keramatnya. Ya, keramatnya itu bagaimana kita berbuat sosial kemasyarakatan. Ayo kita dorong yang nanam, kita dorong nanam, yang kerja kita semangatin kerja. Udah keramatnya itu aja lah. Terus aneh-aneh, nggak mempan dibacok makan beling, lu capek. Ada nasi ngapain makan beling? Gitu, atau narik batu, push ya kan? Gitu.
ente mau narik batu ana juga marah ditarik sama ente. Orang batu ana ente tarik-tarik ya, batu tetangga aja ente tarik marah, apalagi jin batunya ente tarik, ngambek dia kan. Emosi. Kagak berbilang lagi, main tarik-tarik aja lu. Gitu. Kadang batu yang ditarik juga nggak bagus-bagus amat sih. Pas ditanya di pasar anyar, ini berapa? Ya paling 30.000. Kalah sama Pancawarna Garut mah. Ya 200.000 lumayan. Jadi nggak usah aneh-aneh. Jadi nggak usah ngejajal-jajal atau apa. Tapi genit itu bagian dari apa namanya proses lah, nggak apa-apa lah. Nanti mudah-mudahan pemurnian nanti. Kita juga capek sendiri sebenarnya. Biasa kan kalau yang baru lulus kuliah kan beda gayanya. Yang baru lulus pesantren kan, wih gaya pakai sorban terus beda. Gitu. Ya. Nah itu. Wa fi hadhihi nasiha kifayatul li ahlil ilmi. Bahwa nasihat ini, hadis Kanjeng Nabi ini cukuplah bagi orang yang punya pengetahuan sebenarnya. Begitu. Maka ingat itu, umur melewati 40 tahun. Bagaimana yang 50? Ya apalagi itu mah. Iya kan? Udah ngeri itu kan? Kira-kira itu. Nah, ini udah berapa menit? Nah, udah jam 9. Sedikit lagi. Habis itu kita ngaji mu'in. Ayyuhal walad. An-nasihatu sahlatun. Nasihat mah gampang. Ya kan? Nasihat itu gampang. An-nasihatu sahlatun. Nasihat mah gampang. Ya kan? Wal muskilu qabuluha. Yang susah itu nerima nasihat. Nasihat mah gampang jasa. Yang susah itu apa? Nerima nasihat. Nih lu diem-diem baik, ya kan? Gue udah pengalaman. Lu kalau mau nanam ini kudu ngitung dulu. Ini musim hujan. Enggak, gue mah udah ahli. Kadang suka melanggar itu sama yang ahlinya kadang. Wan nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Li'annaha fi madaki mutsbi'il hawa murratun. Karena nasihat bagi orang hawa nafsu itu pahit ya kan? Misalnya begini, si Fatur tur ya kan, itu ada janda sebelah ngedeketin si Fatur aja. Kata Mas Nano, Fatur jangan, misalnya begitu. Masih banyak ono tetangga sebelah ada perawan cakep, itu mah tuh suka digonceng-gonceng rempet 3, suka ada di Karim. Enggak bapak, orang saya udah cinta, ya kan? Hawa nafsu, ya kan? Kadang dikasih tahu sama orang yang sedang logis pikirannya, yaitu bapaknya, dikasih tahu ngeyel, tuh pas. Padahal nasehatin, kata Mas Nano, gampang nasehatin mah. Lu mah diem-diem baik, tenang, ntar bawa kawinin sama yang lebih cakep. Enggak, pokoknya mah dia ayah. Nah, ketika memang diri kita dibumbui dengan hawa nafsu, maka kadang otak nggak jalan. Karena otak nggak jalan, pasti nerimanya juga sulit. Contohnya begini, contoh mudahnya Bang Basri. Ketika kita, maaf, ini ada 2 belum nikah, tapi udah balik deh maka. Tapi udah balik, udah berkali-kali baliknya juga. Ya kan? Contohnya begini, ketika si Akeo lagi pengen sama bininya, kan memuncak itu hawa nafsu. Tapi nafsu yang bener itu, ya kan? Memuncak. Abis itu bininya kagak mau, kan palang, nggak bisa mikir otak, ya kan? Dikasih tahu juga, manyun kadang, gitu, ya. Karena kalau memang diri itu sedang dibumbui oleh naluri medan nafsu, tentu akan sulit menerima secara logis nasihat-nasihat atau omongan-omongan yang sebenarnya itu bagus.
Nah itu ya. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim, karena sesuatu yang dilarang itu disenangi bagi hati mereka yang selalu mengikuti nalurinya. Ya. Wa alal khusus, nih alal khusus. Liman talaba al ilma ar-rasmiyah, bagi orang yang mencari ilmu resmi, mustaghilun fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya, terutama bagi orang yang mengkaji atau mencari ilmu yang sifatnya untuk mencari duniawi, gitu. Terutama bagi orang yang mencari ilmu terutama untuk ilmu duniawi. Fa innahu yahsibu, karena ia menganggap bahwa ilmu itu yang akan sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, yang akan menyebabkan selamat dia. Contohnya, kalau gua nggak punya ijazah, gua nggak bisa kerja. Nah itu dia. Bukan dalam arti seakan-akan ini menjadi satu hal yang dapat menyelamatkannya. Gitu. Ya, kalau gua nggak kuliah, gua akan repot, misalnya. Wa innahu mustagnin anil amal wa hadza i'tiqadul falasifah. Itu. Jadi kadang kita hanya mencari ilmu dan kadang ilmu tadi udah dapet, ini malas gerak. Ya, malas gerak. Maka ini adalah i'tikad orang-orang ahli filsafat yang tidak tepat. Gitu. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadru annahu hina hasala al ilma idza lam ya'mal bihi takunu al hujjatu alaihi akadu. Ya kan? Jadi bagi orang yang menuntut ilmu yang hanya untuk mengagungkan dirinya saja, selanjutnya udah dapat lalu dia tidak diamalkan juga, udah parah berarti kan? Udah parah itu. Maka ini Rasulullah bersabda, asyaddun nasi adzaban, azab yang paling luar biasa untuk manusia di hari kiamat, yaitu orang yang punya ilmu tapi Allah tidak memanfaatkan kepadanya dari ilmu yang ia dapat. Nah itu dia. Maka mudah-mudahan kita ngaji setiap malam Sabtu. Pertama fikih Umbudiyah, kedua fikih Munakahat. Kalau fikih Muamalah kadang kita masih repot, ya kan? Repotnya apa? Kadang saya juga nggak berani. Nggak beraninya apa? Ada misalnya simpan pinjam, bank keliling dan lain sebagainya. Lalu ketika saya bilang haram, po, ya kan? Ya emang Ji mau minjemin, saya nggak berani, ya kan? Karena kita tidak memiliki solusi, ya kan? Harusnya ini kita nih kaum pesantren, kaum santri, membuat lembaga keuangan yang berbasis Fathul Mu'in fikih Islam, sehingga kreditnya itu kadang tidak mengandung unsur ribawi. Lalu kalau kita katakan haram, dia butuh, mau gimana? Gitu. Maka saya pernah nanya, oh itu minjem berapa? Sekian. Bayarnya berapa? Sekian. Oh gede amat sampai sekian persen gini. Iya. Emang kenapa mau minjem? Habis juga butuh modal, katanya begitu. Kalau saya bilang, Ji po itu mau ini rada riba po, katanya haram. Ji emang lu Ji mau minjemin? Ya nggak berani saya. Ya enggak. Maka kadang saya suka repot di situ. Maka saya dorong pada mahasiswa jurusan ekonomi untuk membuat lembaga keuangan yang berbasis fikih, sehingga orang yang kredit di situ sama-sama kredit sudah berlandaskan syariah, nggak perlu ngomong saya bersyariah.
gitu, ya kan? Kalau dia udah mau minjem modal di situ, walaupun ada lebihannya, tapi ada akad di situ, akad mudharabah, akad apa tak? Ya, sehingga setiap dia minjam di situ tidak perlu dikatakan kamu harus bersyariah, dia sudah bersyariah. Jadi masyarakat tidak perlu diajak nyari dalil pada puyeng. Kita buat saja lembaga keuangan syariahnya. Tapi lagi-lagi kita kekurangan sumber daya manusia. Itu titik. Ya, kita repot di situ. Saya pun nggak bisa. Apalagi sendirian, ya kan? Terus siapa pemilik modalnya? Gitu. Repot, ya. Kadang saya agak repot dong kalau ngejelasin fikih muamalah di situnya doang agak repot. Ya, karena saya sampai saat ini untuk orang Rawali dan Teluk Naga saya tidak punya solusi untuk itu. Paling ngomong haramnya pada saat ngajar doang, gitu. Karena emang tempatnya, gitu. Tapi kalau ada orang lagi jualan begini, lagi minjam bank rentennya apa, wah haram, saya nggak berani, ya kan? Soalnya apa? Solusinya apa? Nggak ada solusi saya, gitu, ya. Gitu. Kecuali kalau pikir munakahat, solusinya apa? Ya kawin. Terus caranya kawin bagaimana? Ya ada mas kawinnya. Terus apa? Emas. Terus cara buat nyari emas gimana? Ya ke bandara. Ngapain? Kerja. Begitu. Terus caranya dapat kerja gimana? Ya bawa kertas apa? Ijazah saya bawa. Itu kan ada solusinya itu mah. Ini kalau bapaknya misalnya nggak ada, nggak mau ngawinin, ya wali hakim. Terus hakimnya pengen dibayar, ya wali muhakam. Ya itu mah ada itunya, ya kan? Ada solusinya. Tapi kalau urusannya yang itu, saya repot, saya nggak punya solusi saya. Ya, saya kira cukup untuk kajian Ayyuhal Walad.